Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sudah berhadir ya pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang jual beli, qirat dan juga riba. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana jual beli, qirat dan juga riba. Setelah ini simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang jual beli. Pengertian jual beli yaitu jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Ini maksud kata harta di sini adalah terdiri dari dua macam. Yang pertama, harta yang berupa barang, misalnya nih seperti buku, rumah, mobil dan lain-lain. Yang kedua, harta yang berupa manfaat atau jasa, misalnya seperti pulsa telepon, pulsa listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, hukum dasar jual beli. Dasar hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Seperti berdasarkan Quran Surah An-Nisa 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, syarat dan rukun jual beli. Syaratnya adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akid adalah sebagai berikut. Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, rusydu atau memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Yang keempat, suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli yaitu maqut alaih. Syaratnya adalah yang pertama, suci, yang kedua, bermanfaat, yang ketiga, dalam kekuasaan penjual dan pembeli, yang keempat, dapat diserah terimakan, dan yang kelima, barangnya, kadar dan sifatnya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga, syarat ucapan serah terima atau ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Praktik ijab dan kabul pada saat ini juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan seperti menggunakan kwitansi, faktur, dan lain sebagainya. Yang keempat, syarat alat transaksi jual beli. Alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selanjutnya, rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu yang pertama, akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua, mauqut alaih atau mencakup barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga, sigat, ijab kabul, yaitu ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Yang pertama, bai sohihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, seperti jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi, atau jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah akad salam. Selanjutnya, jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak.
Selanjutnya jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Selanjutnya jual beli barang secara kerjasama atau serikat. Selanjutnya ada jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Selanjutnya jual beli barang dengan harga pokok tanpa adanya keuntungan. Selanjutnya jual beli hewan dengan hewan, jual beli barang dengan syarat khiyar, dan terakhir jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat. Nah, yang kedua, bai fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Seperti yang pertama, jual beli sistem ijon. Nah, jual beli sistem ijon ini adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya dan belum ada buahnya, seperti jual beli padi yang masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga, dan lain-lain. Yang kedua, jual beli barang haram, yaitu jual beli barang haram yang diharamkan, hukumnya tidak sah dan dilarang serta karena hukumnya yang haram tadi, seperti jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah, daging babi, patung berhala, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah dikarenakan sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup, ataupun mati. Yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki, yaitu maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual yang pertama. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jual beli. Selanjutnya kita akan membahas tentang qiraat. Yang pertama, pengertian qiraat. Dalam kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib di halaman 37 dijelaskan bahwa qiraat adalah penyerahan harta dari sahib al-mal atau pemilik dana kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan laba rugi yang disepakati. Qiraat dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah, yakni bentuk pinjaman modal tanpa bunga dalam perjanjian bagi hasil. Modal 100% dari pemilik dana atau lembaga keuangan syariah atau LKS dalam pengelola usahanya adalah nasabah, yaitu peminjam. Jadi dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qiraat atau mudharabah ini adalah usaha bersama antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, hukum qiraat. Hukum qiraat atau mudharabah adalah boleh atau dibolehkan. Qiraat mengandung unsur saling tolong-menolong antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana atau modal. Selanjutnya, rukun dan syarat qiraat. Rukun qiraat ada 6. Yang pertama, malik atau pemilik modal. Yang kedua, amil atau pengelola. Yang ketiga, mal atau modal atau juga dana. Yang keempat, akmal atau usaha. Yang kelima, laba atau keuntungan. Yang keenam, sigot ijab kabul, yaitu ucapan serah terima atau akad. Syarat qiraat yang pertama yaitu pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan, tidak boleh adanya keterpaksaan. Pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Yang kedua, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang ketiga, usaha pengelola dana atau nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana tapi berhak melakukan pengawasan. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian atau akad. Yang kelima, akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama dan sebaiknya perjanjiannya tersebut tertulis. Selanjutnya, jenis qiraat. Jenis qiraat secara garis besar, qiraat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, mudharabah mutalaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya. Yang kedua,
Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolanya dibatasi oleh beberapa persyaratan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jual beli dan juga qiraat. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita akan membahas tentang riba. Yang pertama, tentang pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Adapun riba menurut syara adalah tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Selanjutnya, hukum riba. Hukum riba dalam hukum Islam secara tegas dinyatakan haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ulama berpendapat bahwa orang yang memakan riba kelak di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan gila, kekal di neraka, disamakan dengan orang kafir hingga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang kekal. Di dunia pun orang yang makan riba kehidupannya tercela, penuh kemarahan, hilang rasa keadilannya, dan selalu mendapat doa buruk dari orang-orang yang merasa terzalimi. Hal itu terjadi disebabkan karena hilangnya kebaikan dan barokah rezeki. Oleh karena itu, betapa buruk maksiat riba, betapa besar dosa riba, dan betapa kejinya akibat riba, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mengutuk dan mengharamkan riba. Riba dengan segala macamnya diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang tegas. Sedikit atau banyak, riba hukumnya sama, yaitu adalah haram. Selanjutnya, macam-macam riba. Riba yang diharamkan dalam Islam yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli ini yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dapat dirugikan. Contoh, 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras, 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dari ukuran atau takarannya tersebut. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi yaitu dalam utang piutang dengan syarat adanya keuntungan atas bunga bagi yang mengutanginya. Contoh, misal ada seseorang yang berhutang 90.000 dan dia harus mengembalikan 95.000, jadi ada lebihannya yaitu 5.000 rupiah. Yang ketiga, ribayat. Ribayat yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seseorang yang membeli 1 kilo beras, setelah uang dibayar maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. Jadi jual beli itu belum benar-benar serah terima. Yang keempat, riba nasyah. Riba nasyah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seseorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila sampai batas waktu tersebut, penghutang belum juga mampu mengembalikan, kemudian pemberi hutang memberi syarat bunga sebagai imbalan dari tambahan batas waktu yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba yaitu yang pertama, terhindar dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Yang ketiga, mencegah munculnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah,
karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak menindas pihak yang lain. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Yang terakhir, yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jual beli, qirot, dan juga riba. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Sebelumnya, apakah kalian ada pertanyaan? Ibu rasa tidak ada pertanyaan ya, karena cukup jelas sudah penyampaian Ibu pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.